Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terdengar, Bu? Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita kehadiran seorang insinyur profesional dalam menjalankan tugas dan perannya. Sebagaimana kita ketahui, Prof. Ois ini sudah menjadi dosen. Jadi dosen itu kalau kita lihat di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2025, peran dan tugasnya adalah yang pertama sebagai eh, pendidik profesional, kemudian yang kedua sebagai peneliti, dan tugas kesehariannya mentransformasikan pengetahuan. Jadi itu yang sudah beliau lakukan. Dan kalau melihat dari keinsinyuran ya, Undang-Undang Keinsinyuran uh, nomor 11 tahun 2014, kita tahu bahwa ada beberapa bidang keinsinyuran di mana Prof. Is itu salah satunya adalah bidang keinsinyuran atau BK Kebumian dan Energi dengan lingkupnya pendidikan. Nah, pada hari ini beliau akan menyampaikan tentang profesionalisme dan juga akan menyampaikan bagaimana trik-trik untuk mengisi FAIP. Nah, diharapkan setelah ini nanti teman-teman dari alumni kemudian mahasiswa juga sudah mempersiapkan, terutama kalau alumni segera mengirimkan FAIP-nya supaya mendapat atau bisa memperpanjang bagi yang sudah memiliki STRI-nya, surat tanda registrasi insinyur, bagi yang belum mungkin mendapat surat tanda registrasi insinyur, dan yang terlebih-lebih tentu saja mendapat sertifikat insinyur profesional. Jadi supaya di belakang namanya itu keluar lagi IPM, IPU, atau kalau IPP kayaknya enggak deh ya, karena sudah pada pengalaman. Jadi itu ya, jadi beliau akan berbagi pada hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan sedikit barangkali teman-teman yang belum mengenal. Jadi Prof. Ais itu lahirnya di bulan Juni, makanya namanya juga Juningsih. Tapi saya nggak akan menyebutkan tahunnya ya. Jadi menyelesaikan S1 di Teknik Geologi, masuk tahun 94 ya Bu ya, kemudian keluar tahun 99, kemudian melanjutkan ke ITB dan S3 di Hokkaido University yang mendapat gelar Doctor of Philosophy selesai tahun 2011. Kemudian melanjutkan atau mengambil insinyur atau profesi insinyur, studi profesi insinyur di ITB, dan karena ketekunan mengumpulkan bukti-bukti fisiknya, bisa memperoleh insinyur profesional utama di tahun 2023. Nah, kemudian kalau sebagai dosen berkiprah mulai 2002 ya, 2002 ya. 2001, mulai 2021, dan 18 tahun kemudian sampai dengan jabatan fungsional tertinggi, guru besar. Nah, kiprahnya banyak sebagai, selain dosen itu juga banyak sebagai asesor. Jadi di sini banyak menilai, banyak menelisik, makanya kita akan meminta sharing untuk bagaimana sih trik-triknya supaya kita bisa lolos ke yang optimum. Biasanya kalau yang udah tahun tuh sudah 7 tahun ya, banyak aktif itu harusnya sudah IPU ya Bu ya. Kalau nggak malas ngumpulin buktinya. Kemudian juga kalau kebetulan proyek-proyeknya atau yang di ininya cukup besar juga secara finansial. Nah, pada saat ini Prof. Is ini sebagai ketua dari Satuan Penjaminan Mutu. Nah, tentu saja kita lihat bahwa salah satu pengisian FAIP yang saya tahu itu adalah tentu saja penelitian. Nah, teman-teman barangkali di sini ada yang dari praktisi, kemudian ada yang dari dosen. Ini kan harus balance ya. Jadi penelitiannya harus ada, kemudian nanti juga bagaimana proyek atau sesuai dengan kompetensi pekerjaan, sesuai dengan kompetensi juga harus ada, publikasinya, penulisan, dan juga diseminar. Untuk mempersingkat waktu, barangkali saya persilakan Prof. Is untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Prof. Wijaya. Terdengar ya, Teh, Mbak, Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wijaya atas kesempatannya untuk inilah
sebetulnya sharing saja Bapak dan Ibu, kita nanti akan banyak berdiskusi. Izin saya share screen. Kemana nggak apa-apa? Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini mungkin sedikit pengingat kita tentang istilah insinyur gitu. Mungkin sebagian besar Bapak dan Ibu sudah mengetahuinya ini gitu. Terutama para senior kita bahwa istilah atau gelar insinyur ini sebelumnya digunakan untuk gelar akademik. Jadi untuk Bapak Ibu yang studi di bidang keteknikan itu dulu dibeli gelarnya insinyur gitu. Dan walaupun sebetulnya ketika saya lihat kemudian juga mendengarkan diskusi dengan beberapa rekan senior terakhir kemarin dengan Prof. Wijaya, ternyata di ijazah itu sebetulnya tidak pernah secara tersurat ditulis gelarnya itu insinyur gitu. Jadi saya lihat yang di ITB di situ ya misalnya ya sarjana gitu ditulisnya, lulus dari teknik apa gitu. Nah, yang betul-betul menggunakan istilah insinyur sebagai gelar itu ternyata pada zaman Belanda gitu di ijazahnya itu ditulis memang engineer gitu seperti itu. Dan sepanjang perjalanannya di tahun 93 ini saya ingat betul gitu karena saya angkatan 94 ketika gelar insinyur itu sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan gelar sarjana teknik untuk akademik seperti itu. Jadi mulai tahun 1993 gelar akademik yang digunakan adalah sarjana teknik atau ST. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, istilah insinyur itu digunakan untuk gelar profesi di bidang keinsinyuran gitu. Dan kalau kita lihat di pasal 1 kemudian juga di pasal 7 itu dijelaskan bahwa insinyur itu adalah seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang keinsinyuran. Kemudian di pasal 7-nya disebutkan bahwa untuk memperoleh gelar profesi insinyur ini seseorang harus lulus dulu dari program profesi insinyur. Itu, mungkin yang Bapak Ibu sudah atau sedang atau akan memulai melaksanakan di PSPPI di SPS ini gitu, Bapak dan Ibu. Oke, sedikit mungkin sejarah tentang program profesi insinyur. Jadi kalau kita lihat ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Kemudian di 2016 itu keluar Permen Nomor 35 tentang penyelenggaraan program studi PPI, di mana di situ ada mandat terhadap 40 perguruan tinggi di Indonesia untuk menyelenggarakan PSPPI ini gitu. Jadi pada saat itu di kurikulumnya SKS-nya hanya 24 SKS. Nah, kemudian di tahun 2019 itu keluar peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 2014. Nah, ini mungkin yang berikutnya di 2022 ini yang kita ingat sekali bahwa keluar edaran Dirjen Dikti nomor 28 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pengajar atau dosen teknik wajib ber-STRI. Nah, ini saya ingat sekali dulu tidak tahu ini apa gitu, tapi mendaftar saja karena takut kena penalti tertentu gitu ya. Jadi pada waktu itu dosen-dosen bisa mengajukan, mendaftar, kemudian mengisi formulir untuk mengajukan STRI pada tahun 2022. Dan di 2022 juga keluar Permen 39 nomor 39 tahun 2022 yang menggantikan Permen 35. Jadi di situ ada revisi terhadap beberapa isi pasal dari Permen 35 gitu, yang diantaranya yang bisa terlihat di sini adalah bahwa sarjana pendidikan keteknikan dan sarjana sains itu memang diperbolehkan untuk mengikuti program profesi insinyur yang awalnya boleh mengikuti program RPL itu di Permen 39 direvisi bahwa boleh mengikutinya melalui jalur reguler. Kemudian juga yang sebelumnya bahwa peserta PSPPI ini untuk sarjana yang baru lulus itu harus 2 tahun dulu pengalaman kerja, sekarang sudah tidak gitu, jadi boleh langsung mengajukan.
Nah, kemudian ini yang masih hangat, mungkin Permen 53 nomor 2023 yang harusnya sudah kita mulai laksanakan di minggu ini, terkait juga dengan PSPPI ini, adanya perubahan kurikulum gitu ya, jumlahnya menjadi 36 SKS. Saya yakin juga di PSPPI di Unpad juga sudah menyesuaikan kurikulumnya menjadi 36 SKS. Nah, berikut ini data, sebetulnya datanya 1 tahun yang lalu, ini data di Januari 2024 bahwa program perguruan tinggi yang menyelenggarakan program PSPPI ini sudah lebih dari 50, kemudian juga lulusannya sejak 2016 sampai dengan sekitar Januari 2024 itu sudah mencapai 21 orang lebih, 21.000 orang lebih gitu ya. Mungkin sekarang jauh lebih banyak lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk persyaratan peserta program studi PPI sudah dijelaskan juga di Permendikbudristek nomor 319 seperti yang tadi, bahwa penyelenggaraan PSPPI ini melalui 2 jalur reguler yang ditempuh selama 2 semester, kemudian juga ada jalur RPL. Jadi syarat-syarat yang bisa mengambil jalur RPL juga sudah diatur di Permen Dikbudristek nomor 39 ini. Jadi nanti Bapak Ibu setelah beres mengambil PSPPI ini akan mendapatkan gelar profesi insinyur atau IR. Gitu, Bapak dan Ibu, dan ini nanti akan dicatat oleh PPI setelah Bapak dan Ibu mendaftar menjadi anggota PII. Nah, ini beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan PSPPI sejak 2016 sampai dengan 2024. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Jadi ada 46 universitas atau institut atau perguruan tinggi yang melaksanakan PSPPI di Indonesia. Kemudian ini sebaran, peta sebaran perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan juga jumlah lulusan dari setiap perguruan tingginya sampai dengan 2024 Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini di beberapa kota besar memang sudah menyelenggarakan PSPPI ini. Nah, sistem sertifikasi ini sebetulnya merupakan bentuk pengakuan resmi atas kompetensi keprofesionalan dari Bapak dan Ibu gitu ya, yang sudah menempuh pendidikan sarjana teknik, kemudian Bapak Ibu mengumpulkan pengalaman kerjanya yang cukup di bidang keinsinyuran, kemudian bisa mengajukan untuk tersertifikasi gitu. Yang langkah awalnya adalah yang Bapak Ibu ikuti sekarang, PSPPI ini gitu. Nah, kemudian dengan adanya sistem sertifikat ini, masyarakat yang menggunakan jasa kita juga yakin gitu dengan keprofesionalan kita gitu, karena memang sistem sertifikasi ini mengukur kompeten Bapak dan Ibu berdasarkan standar-standar atau bakuan-bakuan kompetensi yang mengacu kepada kaidah-kaidah internasional. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah tersertifikasi, Bapak dan Ibu menjalankan kegiatan keinsinyuran ini sebagai profesi dan Ibu. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran ini membahas secara detail tentang keinsinyuran ini, tentang program profesi insinyur itu dibahas di bab 4, bab 5, kemudian tentang registrasi insinyur dibahas di bab 6, dan di bab 8 itu membahas tentang pengembangan keprofesional berkelanjutan. Gitu. Jadi di bab 5 tentang program profesi insinyur yang Bapak Ibu ikuti dan sudah ikuti itu diatur di sini gitu ya, bahwa Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai gelar akademik sarjana teknik atau sarjana pendidikan keteknikan ataupun juga sarjana sains yang memang bekerja atau beraktivitas di dalam keteknikan atau bidang insinyur itu bisa mengikuti program profesi insinyur untuk mendapatkan sertifikat profesi insinyur Bapak dan Ibu. Seperti tadi ada bisa melalui jalur reguler ataupun juga jalur rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu lulus mendapat ijazah, Bapak dan Ibu bisa mendaftar ke PII sebagai
anggota, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan KTA. Nah, setelah mendapatkan KTA, Bapak dan Ibu bisa mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur, Bapak dan Ibu. Ini yang mungkin nanti kita akan bahas secara detail. Nah, setelah Bapak dan Ibu lolos dan lulus untuk mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur, nanti Bapak dan Ibu akan dicatat di PII, akan dikeluarkanlah surat tanda registrasi insinyur atau STRI yang tadi pada 2022 itu ada tahapan yang dilewat gitu ya, karena keluar tadi edaran bahwa dosen pengajar itu sudah harus memiliki STRI. Jadi dulu dibukalah oleh PII PII itu untuk kita bisa mendaftar mengajukan STRI langsung gitu. Nah, tadi seperti Prof. Wijaya pernah singgung bahwa STRI yang dulu 2022 kita aplikasi itu di tahun ini akan habis. Nah, Bapak dan Ibu tidak bisa otomatis memperpanjang, harus ikut dulu program profesi insinyur langkahnya. Jadi STRI ini adalah langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mengikuti program profesi insinyur, setelah Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi gitu ya, baru nanti STRI bisa dikeluarkan atau bisa diajukan ke PII Bapak dan Ibu. Nah, ini saya coba lihat gitu ya, di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 itu ditulis di pasal 50 tentang konsekuensi gitu ya, apabila Bapak dan Ibu menjalankan praktek keinsinyuran dan bukan insinyur gitu ya, itu nanti ada tindakan pidana ataupun juga denda dan lain sebagainya itu. Jadi di Undang-Undang Nomor 11 2014 ini sudah masuk ke dalam pasal-pasalnya. Nah, berikut adalah perjalanan seorang insinyur Bapak dan Ibu seperti ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah lulus di S1 atau di tingkat sarjana ataupun juga akademik di bidang keinsinyuran itu boleh mengikuti PSPPI, kemudian nanti akan mendapatkan gelar profesi insinyur gitu ya, yang meliputi 7 disiplin teknik. Kemudian nanti setelah itu Bapak dan Ibu bisa mendaftar ke PII untuk menjadi anggota, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengisi portofolio di FAIP gitu ya untuk mengajukan uji kompetensi. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur, dan setelah keluar apabila lulus Bapak Ibu nanti akan diberi STRI tadi Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi sertifikat insinyur, profesi insinyur Bapak dan Ibu itu akan dicatat oleh PII, kemudian nanti setelah Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi, itu nanti ini diakreditasi oleh PII, kemudian nanti STRI juga akan dikeluarkan oleh PII. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini tadi yang masuk ke dalam 7 cakupan disiplin teknik keinsinyuran, itu ada kebumian dan energi, kemudian rekayasa sipil dan lingkungan terbangun, kemudian industri, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, kemudian pertanian dan hasil pertanian, teknologi kelautan dan perkapalan, serta aeronautika dan astronautika. Nah, kemudian ini adalah disiplin tekniknya, dan kita bisa berkarir di beberapa bidang yang berbeda. Kita bisa di dunia pendidikan, penelitian, konsultan, dan yang lain-lain gitu, sesuai dengan 7 cakupan disiplin teknik keinsinyuran ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini merupakan alur ketika Bapak dan Ibu mungkin setelah lulus PPI ini akan mengajukan insinyur profesionalnya atau SIP-nya gitu ya, sertifikat insinyur profesional. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengikuti dulu PSPPI. Nah, sebetulnya pada saat mungkin kalau yang ikut jalur reguler Bapak dan Ibu di semester 2 ini sudah mulai bisa menyusun portofolionya gitu. Jadi untuk mendapatkan sertifikat insinyur profesional Bapak dan Ibu mengajukan melalui melalui FAIP ini.
Jadi FAIP itu adalah formulir aplikasi insinyur profesional gitu. Jadi nanti sebelum Bapak dan Ibu bisa mengisi FAIP, karena FAIP ini ada di yang kita sebut dengan sistem Simponi, itu Bapak Ibu bisa akses ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi anggota PII gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar menjadi anggota PII, kemudian bisa mengakses si FAIP ini di sistem Simponinya. Nanti kita akan lihat secara detail bagaimana mengisi FAIP ini Bapak dan Ibu. Nah kemudian nanti setelah Bapak dan Ibu melengkapi FAIP-nya, setelah yakin bahwa semua data atau portofolio Bapak dan Ibu itu ada di dalam FAIP, kemudian nanti lembaga sertifikasi kompetensi insinyur atau LSKI setelah Bapak dan Ibu mengajukan FAIP-nya itu nanti akan menilai, akan melihat apakah ini sudah cukup untuk bisa diajukan ke MUK atau Majelis Uji Kompetensi. Nah, nanti Majelis Uji Kompetensi ini yang nanti akan menilai hasil dari pengisian FAIP Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, ini ada sistem penilaiannya. Nanti kita akan lihat bagaimana cukup mencapai skor-skor ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ada 3 peringkat sertifikat kompetensi insinyur profesional atau SKIP, yaitu IPP, kemudian IPM dan IPU atau insinyur profesional pratama, kemudian insinyur profesional madya dan insinyur profesional utama. Nah, untuk memperoleh ini nanti tergantung dari skor yang Bapak Ibu peroleh. Jadi kalau Bapak dan Ibu memperoleh skor di bawah 3.000 tapi di atas 600 secara total, dan satu lagi yang perlu diingat bahwa yang menentukan Bapak Ibu bisa lolos ke salah satu predikat insinyur profesional ini bukan hanya total skor Bapak dan Ibu, nanti ada beberapa bagian dari penilaian FAIP ini yang ada nilai minimum skornya setiap bagian gitu ya, setiap kompetensinya. Apabila skor total Bapak dan Ibu sudah mencapai satu posisi tertentu dari insinyur profesional ini, tetapi ada 1 atau 2 parameter atau kompetensi yang tidak tercapai nilainya, itu tidak bisa gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah memperoleh salah satu dari sertifikat kompetensi ini, apakah IPP, IPM ataupun juga IPU, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan STRI atau surat tanda registrasi insinyur. Jadi STRI ini dikeluarkan oleh PII ini sebagai legalitas Bapak dan Ibu untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu. Dan untuk sertifikat insinyur profesional ataupun juga STRI ini tidak berlaku seumur hidup Bapak dan Ibu, dan ini hanya berlaku 5 tahun. Jadi nanti setelah 5 tahun Bapak dan Ibu mengupdate aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu di tahun berikutnya setelah keluar sertifikat ini ada mengerjakan apa saja, aktivitas keinsinyurnya apa saja. Nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar kembali, registrasi kembali, mengisi FAIP lanjutan gitu untuk memperpanjang atau mendapatkan sertifikat insinyur profesional berikutnya gitu ya. Baru nanti untuk sertifikat berikutnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu awalnya misalnya mendapatkan IPP, mungkin bisa meningkat menjadi IPM, begitupun juga yang IPM atau akan menjadi IPU atau tetap bisa seperti itu, tergantung kembali lagi dari aktivitas Bapak dan Ibu, aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini dokumen atau sertifikat atau ijazah seorang insinyur profesional. Mungkin saya coba tempatkan di sini gitu ya, dari mulai sarjana teknik sampai dengan STRI itu seperti ini. Jadi ya, kalau kita kuliah bidang keinsinyuran di perguruan tinggi, kemudian kita akan mendapatkan ijazah sarjana teknik gitu ya. Kalau yang di bidang teknik, kalau misalnya yang pertanian, sarjana pertanian gitu ya, dan seterusnya gitu yang masuk ke dalam 7 cakupan bidang keinsinyuran. Kemudian setelah itu ketika kita ikut PSPPI di perguruan tinggi yang menyelenggarakan program PPI ini,
Maka Bapak dan Ibu setelah lulus akan mendapatkan sertifikat insinyur, profesi insinyur. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat insinyur, Bapak dan Ibu kita bisa mendaftar di PII, menjadi anggota. Nanti keluar KTA, kartu tanda anggota seperti ini, dan ini harus di-update-nya setiap tahun gitu. Jadi masa berlakunya hanya setahun sekali. Jadi setiap tahun kita perlu update. Jadi per Januari ke Desember. Jadi nanti masuk Januari lagi kita daftar ulang lah seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah ini Bapak dan Ibu tadi bisa mengajukan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat insinyur profesional. Itu nanti Bapak dan Ibu, kalau kita lulus, kita akan mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur profesional. Tadi sesuai dengan perolehan skor kita, gitu ya. Jadi nanti apakah IPP, IPM, ataupun juga IPU. Nah, kemudian setelah itu kita akan mendapatkan tadi STRI tadi, gitu ya. Ini surat tanda registrasi akan dikeluarkan. Nah, kemudian juga sebagai tambahan-tambahan sebetulnya kita bisa juga mengajukan, kalau kita skupnya ingin lebih luas, misalnya kita bisa mengajukan ASEAN Engineering ataupun juga yang lainnya gitu. Sepengalaman saya ini kita bisa juga mengajukan melalui PII Bapak dan Ibu gitu ya, agar jangkauan kita lebih luas lagi gitu. Jadi kalau yang ASEAN Engineering ini kita terregistrasi untuk melakukan kegiatan di ASEAN, di negara-negara ASEAN. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi terkait dengan pengajuan untuk sertifikasi insinyur profesional, itu Bapak dan Ibu perlu menyusun atau mengisi FAIP tadi, formulir aplikasi insinyur profesional. Dan ini sebetulnya isi dari formulir ini adalah portofolio Bapak dan Ibu, kegiatan atau aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu. Jadi nanti di FAIP itu akan ada beberapa bagian aktivitas yang bisa kita masukkan, aktivitas kita, kemudian nanti akan dinilai gitu, oleh MUK. Ini jadi untuk portofolio ini dia memiliki rentang waktu tertentu gitu. Kalau yang awal Bapak dan Ibu bisa mengajukan dimulai sejak Bapak dan Ibu lulus dari program sarjana atau diploma keinsinyuran. Jadi kita mulai masukkan data-data kita gitu ya, aktivitas keinsinyuran kita dari mulai kita lulus S1 ataupun juga diploma keinsinyuran dan Ibu. Nah, kalau tidak salah di program profesi insinyur SPS ini juga membantu di dalam penyusunan portofolio, mempersiapkan. Jadi itu sangat membantu Bapak dan Ibu karena memang sepengalaman saya dulu saya tidak mengikuti ini gitu. Jadi betul-betul hanya daftar untuk program profesi insinyur, kemudian udah berhenti dulu, kemudian baru berpikir untuk melengkapi FAIP. Jadi baru membuka sendiri, mendaftar sendiri gitu. Ternyata berdasarkan pengalaman lama, saya mengerjakan 6 bulan gitu, baru lengkap, datanya lengkap, baru bisa berani mengirim gitu. Kemudian juga ini yang perlu betul-betul diingat Bapak dan Ibu, ketika kita mengisi FAIP itu ternyata si sistemnya itu tidak mensortir, misalnya otomatis kita mengisi, misalnya kita ngisi kegiatan kita kita akan mengisi tahun 2020 sampai dengan 2023. Misalnya kita ingin berurut sebetulnya dari 2020 sampai 2023. Kita masukkan aja secara acak gitu ya. Jadi jangan berharap nanti di formulir ini dia akan membantu mengarrange dengan otomatis tahunnya dan seterusnya, tidak. Jadi itu akan tergantung dari entry kita. Jadi kalau kita mengentry-nya acak, tahunnya itu juga akan acak gitu. Maksudnya saya sempat jadi mengulang mengisi karena tidak mempersiapkan data dulu gitu, langsung mengisi di sana, kemudian di save aja ya. Kemudian pas dilihat kok urutannya naik turun tahunnya gitu ya. Saya pikir akan mengarrange sendiri tahunnya gitu. Jadi kalau misalnya di program profesi keinsinyuran ini memfasilitasi untuk mengerjakan dulu portofolionya misalnya di Excel, namun si formatnya sesuaikan dengan FAIP. Nah, itu sangat membantu. Jadi nanti Bapak dan Ibu istilahnya tinggal memindahkan saja
data dari Excel yang formatnya sudah disesuaikan dengan formulir FAIP akan rapih gitu urutannya. Karena nanti ketika dinilai oleh asesor akan lebih mudah melihat perkembangan Bapak dan Ibu dari mulai misalnya awal menjadi insinyur, kemudian sampai dengan sekarang gitu, nanti kelihatan progres dari kegiatan keinsinyurannya Bapak dan Ibu. Itu triknya, mungkin trik yang pertama untuk mempercepat Bapak dan Ibu mengisi FAIP dengan lengkap dan baik, seperti itu. Nah, ini tampilan dari aplikasi Simponi Bapak dan Ibu. Jadi untuk bisa sampai ke sini Bapak dan Ibu harus dulu punya KTA, kartu tanda anggota. Jadi harus mendaftar dulu, kemudian nanti bisa akses ke Simponi. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa akses melalui nomor KTA Bapak dan Ibu atau juga melalui email yang dimasukkan. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan milik saya gitu ya, karena dulu pernah mengajukan, dia tampilannya seperti ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu baru masuk ke sistem ini, ke sistem atau aplikasi Simponi ini, nanti ini tidak muncul. Yang ini tidak muncul gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu kalau membuat atau akan mengisi FAIP baru, nanti kita tinggal klik buat FAIP baru, seperti itu. Jadi nanti kalau kita lihat di bawah di sini ada FAIP, ada STRI gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat juga kalau kita sudah mengisi FAIP, sudah lulus dan seterusnya, nanti di STRI juga kita akan dapatkan surat tanda registrasinya gitu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya, sederhana sebetulnya. Nah, kemudian kalau yang awal masuk, mungkin yang pertama kita akan mengisi tampilannya seperti ini. Jadi ini kita pilih menu FAIP, kemudian setelah Bapak dan Ibu klik buat FAIP baru, nanti akan muncul pengisian untuk bagian-bagian FAIP-nya apa saja. Nah, nanti sepanjang mengisi FAIP ini bisa di-save setiap waktu, kemudian Bapak dan Ibu bisa keluar, nanti kalau misalnya ingin menambah masuk lagi gitu ya, selama belum di-submit itu kita bisa meneruskan pekerjaan kita di dalam mengisi FAIP ini. Jadi ini tampilan ini kalau Bapak dan Ibu sudah sedang mengerjakan FAIP gitu ya, nanti Bapak Ibu mengisi, kemudian mungkin capek, ya, mungkin nanti akan menambah lagi data, keluar dulu dari aplikasi, nanti bisa masuk lagi. Biasanya kalau masuk yang kedua dan seterusnya ini nanti sudah ada data seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nanti statusnya apakah save atau dikirim dan seterusnya, nanti kita akan bisa lihat di sini. Nah, kemudian sepanjang Bapak Ibu mengisi, tidak perlu sampai Bapak Ibu beres. Kalau Bapak dan Ibu penasaran ingin melihat hasil yang sudah diisikan itu sudah sejauh mana, Bapak Ibu bisa klik download ini. Jadi nanti data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan di FAIP akan bisa di PDF-kan. Bapak dan Ibu bisa lebih mudah untuk melihatnya. Nanti ini tidak perlu menunggu beres dulu FAIP-nya diisi gitu ya. Nah, kemudian yang harus hati-hati adalah tombol delete ini Bapak dan Ibu, ini hati-hati. Karena ketika Bapak dan Ibu sudah mengisi banyak gitu ya di FAIP ini, ternyata keklik si delete ini semua akan hilang Bapak dan Ibu gitu ya, akan terhapus. Bapak dan Ibu harus mengisi lagi dari awal. Jadi hati-hati untuk tidak mengklik tombol delete ini Bapak dan Ibu. Itu. Nah, ini tampilan dari FAIP kalau kita masuk gitu ya. Jadi ada beberapa parameter yang akan dilihat kompetensinya Bapak dan Ibu, ada satu gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 6 ini. Yang 1 itu nanti ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, kemudian yang 2, 21, 22, kemudian 3, 4, 51, 52, 53, 54 dan 6. Jadi nanti masing-masing parameter ini akan melihat kompetensi Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan keinsinyurannya di bidang-bidang yang berbeda Bapak dan Ibu. Ini misalnya yang di 6 itu tentang bahasa yang dikuasai dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bahas satu persatu setiap parameternya seperti apa ya Bapak dan Ibu. Nah,
Jadi struktur portofolio di FAIP ini untuk keinsinyuran ini, jadi ada bagian satu itu tentang data diri gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu di satu itu mengisi biodata Bapak dan Ibu ya, kemudian di 1-2 itu mengisi pendidikan Bapak dan Ibu, kemudian yang 1-3 itu pengalaman organisasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bagian 2 itu tentang kode etik keinsinyuran. Yang bagian 2 ini, 21 dan 22. Yang 21 itu nanti Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi referensi yang tahu betul kegiatan atau aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu. Kemudian nanti di bagian 3 itu kualifikasi profesional. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas pekerjaan-pekerjaan Bapak dan Ibu selama menjadi insinyur dari mulai lulus S1 tadi atau diploma. Kemudian di bagian 4 itu tentang pengajaran, pengalaman mengajar Bapak dan Ibu. Kemudian di bagian 5 itu tentang publikasi, kemudian inovasi, kemudian juga tadi kemampuan komunikasi, berapa bahasa Bapak yang Ibu kuasai dan seterusnya. Yaitu bagian ke-6. Yang komunikasi itu seminar. Ya, kalau Bapak dan Ibu pernah ikut seminar sebagai peserta saja ataupun juga sebagai narasumber, itu nanti bisa dimasukkan di bagian 5 ini gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat jadi di bagian 1-1 ini tentang identitas diri, kemudian 1-2 itu riwayat pendidikan formal, 1-3 tentang riwayat organisasi, 1-4 data prestasi atau penghargaan yang dimiliki, kemudian 1-5 itu riwayat pendidikan non formal, 1-6 data sertifikat keahlian, kemudian di bagian 2 itu tentang kode etik profesi, kemudian bagian 3 riwayat tugas atau pekerjaan keinsinyuran, kemudian nanti ada tentang riwayat mengajar di bagian 4, bagian 5 itu tadi publikasi, presentasi dan lain-lain gitu ya, dan sampai ke bahasa. Nah, nanti di setiap bagian yang Bapak Ibu isi, apakah di bagian misalnya 1.3 atau misalnya 3 atau misalnya 4 dan seterusnya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengklaim bakuan kompetensi. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan aktivitas tersebut, Bapak dan Ibu mengklaim itu sesuai dengan bakuan kompetensi yang mana, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu itu perlu mengklaim sendiri. Jadi ada 2 jenis bakuan kompetensi, yaitu yang wajib dan yang pilihan. Yang wajib itu ada wajib 1, wajib 2, wajib 3, dan wajib 4. Untuk yang wajib 1 ini terkait dengan kode etik insinyur Indonesia dan etika profesi keinsinyuran. Kemudian wajib 2 itu keterampilan dalam pekerjaan keinsinyuran profesional. Kemudian unit kompetensi wajib 3 itu adalah perencanaan dan perancangan keinsinyuran. Dan yang wajib 4, unit wajib 4 itu tentang pengelolaan pekerjaan keinsinyuran dan kemampuan komunikasi. Dan untuk yang wajib, karena ini wajib, Bapak dan Ibu harus memenuhi semua ini untuk bisa nanti dinilai FAIP-nya gitu ya, dan lolos maksudnya. Seperti itu. Nah, wajib 1 itu unit wajib 1 itu terdiri dari ada 4 elemen, dan di setiap elemen itu butir kegiatannya beda-beda gitu ya. Jadi secara total dari 4 elemen yang masuk ke dalam unit kompetensi wajib 1 itu ada 25 butir uraian kegiatan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat ini sebetulnya nanti di FAIP sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengklik milih yang mana. Nanti keterangannya misalnya W1 itu misalnya angka 1 yang pertama ini menunjukkan unitnya, unit kompetensinya. Kemudian angka yang kedua ini menunjukkan elemennya. Kemudian angka yang ketiga ini menunjukkan uraian kegiatannya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih mana yang sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu masukkan, isikan di dalam FAIP gitu ya. Nanti setiap parameter yang diisi di FAIP tadi itu tidak seluruhnya bisa Bapak Ibu klaim gitu ya. Jadi nanti ada batasannya gitu ya. Jadi nanti kita lihat. Jadi misalnya tentang 1.3 itu tentang
riwayat organisasi. Nah, riwayat organisasi nanti beda-beda nih kalau misalnya Bapak Ibu memasukkan riwayat organisasi di organisasi keinsinyuran tapi non PII. Bapak Ibu bisa mengklaim itu hanya 6 uraian kegiatan gitu dan seterusnya. Nanti di situ akan kelihatan Bapak Ibu hanya bisa mengklik 6 saja. Ketika Bapak Ibu akan mengklik lebih dari 6 sudah tidak bisa gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bakuan kompetensi ini yang 4 ini adalah yang wajib. Jadi unit wajib W1, W2, W3 dan W4 itu wajib. Nah, kemudian yang berikutnya bakuan kompetensi itu ada yang pilihan. Itu ada 7, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11 gitu ya. Dan masing-masing bakuan kompetensi untuk setiap unit beda-beda. Jadi yang P5 itu pendidikan dan pelatihan, kemudian P6 penelitian, pengembangan dan komersialisasi, P7-nya konsultasi, perekayasaan dan seterusnya Bapak dan Ibu. Jadi beda-beda dan butir uraian kegiatannya juga untuk setiap unit itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita rekap seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini unit kompetensinya ada yang wajib, ada 4, kemudian ada yang pilihan. Nah, kemudian setiap unit ini elemennya jumlahnya beda-beda juga dan setiap elemen uraian kegiatannya juga jumlahnya beda-beda gitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau kita lihat kegiatan per unit itu seperti ini sehingga jumlahnya uraian kegiatan di dalam bakuan kompetensi itu ada 282 yang Bapak Ibu bisa klaim yang sesuai dengan kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu masukkan di dalam portofolionya. Nah, kaitannya tadi dengan FAIP, tadi kan FAIP itu ada 1, 2, 1 ya, 1 itu biodata, tidak ada penilaian. Kemudian ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, ini nanti yang bisa Bapak Ibu klaim bakuan kompetensinya atau unit kompetensinya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di pendidikan formal yang bisa diklaim itu bakuan kompetensinya hanya W2. Tapi ini pun Bapak Ibu tidak perlu memilih aktivitasnya. Nanti asesor akan menilai langsung dari pendidikan Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu isikan, riwayat pendidikan Bapak dan Ibu yang diisikan. Kemudian yang 1-3 itu organisasi profesi dan lainnya. Itu bakuan kompetensi yang bisa Bapak Ibu klaim itu W1. Nah, ini beda-beda gitu ya. Tadi ada yang bisa Bapak Ibu kalau anggota PII, sebagai anggota PII bisa Bapak Ibu bisa mengklaim lebih dari 6, bisa mengklik gitu ya yang sesuai uraian kegiatannya itu bisa lebih dari 6. Tetapi kalau tadi anggota non PII, anggota organisasi keinsinyuran non PII itu bisa mengklaim maksimal 6. Tetapi kalau Bapak dan Ibu memasukkan keanggotaan organisasi non keinsinyuran itu klaim untuk unit kompetensi W1-nya hanya bisa mengklik 3 saja Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk tanda penghargaan yang diterima, nanti bakuan kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim itu di W1. Nanti Bapak dan Ibu maksimal hanya bisa mengklaim 6. Tadi kan ada 31 ya. 25 atau 31 yang bisa Bapak Ibu klaim sebetulnya, tapi dibatasi hanya boleh 6 saja yang Bapak Ibu klaim dan seterusnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat. Jadi setiap parameter FAIP, bakuan kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim itu apa saja, kemudian berapa banyak, ini saya sudah coba rekapkan untuk Bapak dan Ibu biar nanti ada bayangan Bapak dan Ibu. Nah, yang harus hati-hati mungkin di yang W3 Bapak dan Ibu. W3 itu ada di parameter bagian 3 yaitu kualifikasi profesional. Jadi tidak muncul di parameter yang lain gitu ya. Nah, seperti di sini dan ini Bapak Ibu hanya bisa mengklik 6 uraian kegiatan ya, seperti ini. Nah, ini yang wajib, kemudian ini yang pilihannya. Nah, tadi dikatakan bahwa pengisian portofolio ini dilakukan secara self-claim, jadi Bapak Ibu silakan mengklaim dan melakukan entry ke dalam setiap riwayat kegiatan sesuai dengan poin-poin yang ada di FAIP gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk melengkapi dengan bukti pendukung.
nanti di setiap kegiatan atau aktivitas yang Bapak Ibu masukkan di dalam portofolio itu nanti di bagian akhir itu akan kalau Bapak Ibu scroll form FAIP-nya ke arah kanan itu Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengupload barbuknya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti majelis penilai akan melakukan pemeriksaan dan penilaian gitu sesuai dengan yang Bapak Ibu klaim. Nanti kita lihat barbuknya. Kemudian juga di setiap aktivitas yang Bapak Ibu masukkan itu di situ Bapak Ibu diminta untuk menguraikan kegiatan ini apa dan seterusnya. Jadi asesor nanti akan menilai dari kelengkapan itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti mohon setiap data yang Bapak Ibu masukkan itu diisi dengan lengkap agar nanti yang menguji atau yang akan memberikan penilaian jelas gitu ya untuk memberikan penilaiannya. Nah, seperti ini tadi ya untuk proses penilaian FAIP. Kalau yang untuk insinyur kan udah ini di kampus ya yang bagian atas ini. Ya, yang bagian atas ini. Nah, untuk yang proses penilaian FAIP tadi setelah Bapak dan Ibu mengisi FAIP dari W1 sampai dengan W4, W5 dan sampai dengan W11-nya sudah terisi formulir FAIP, kemudian Bapak dan Ibu submit. Nah, kemudian nanti akan diperiksa dan dinilai oleh majelis uji kompetensi gitu ya. Nanti tadi keluar skor-skor dan lainnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu skornya bisa di atas 600, semua poin penilaiannya masuk gitu ya. Tapi di bawah 3000, nanti Bapak dan Ibu akan diberi sertifikat dengan peringkat IPP Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu tidak memerlukan proses wawancara, kita akan langsung keluar nanti sertifikatnya. Tetapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memperoleh skor totalnya di atas 3000, kemudian poin-poinnya juga semua memenuhi skornya, tidak ada yang kurang. Nah, nanti kalau misalnya memang bisa menjadi kandidat IPM ataupun juga IPU, nanti akan disertai dengan wawancara Bapak dan Ibu. Seperti ini, dan semuanya tapi sama masa berlakunya 5 tahun. Nah, untuk pemeriksaan FAIP atau penilaian FAIP ini nanti dilaksanakan oleh 3 orang dari majelis uji kompetensi gitu ya, dengan latar belakang. Yang pertama itu orang yang mendalami tentang tata cara penilaian untuk sertifikasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang spesialis sub kejuruannya sama dengan kandidat. Kemudian berikutnya bidang pekerjaannya sama. Gitu. Jadi nanti yang menilai adalah memang paham dengan bidang pekerjaan atau spesialis Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan memilih. Jadi badan kejuruan, jadi ketika Bapak dan Ibu mengisi FAIP, Bapak dan Ibu bisa memilih apakah akan dinilai di BK yang mana, badan kejuruan yang mana sesuai dengan tadi profesi atau spesialis Bapak dan Ibu. Ini ada pilihan 27 BK gitu ya. Ini yang saya beri tanda agak hijau warnanya, ini kemungkinan yang dari Unpad gitu ya, kita bisa ajukan, tapi kalau di luar ini silahkan Bapak dan Ibu, dan karena yang paham profesionalisme Ibu ada di bidang apa adalah Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Tapi mungkin yang paling banyak itu di teknik kewilayahan perkotaan, teknik lingkungan, teknik pertambangan, perminyakan, pertanian, kemudian peternakan, kemudian teknik industri pertanian atau teknik kebumian dan energi. Mungkin ini, tapi kalau misalnya ada yang di luar itu silahkan. Ini saya hanya berpikir saja kalau di Unpad kayaknya bidangnya ini gitu. Tapi kalau ada yang memang di luar ini silahkan Bapak dan Ibu bisa memilih badan kejuruan. Oh iya, jadi tinggal belum masuk. Iya ya, nanti tinggal pilih di sini Bu. Siap. Iya. Oke. Nah, tadi terkait dengan MUK atau Majelis Uji Kompetensi atau Majelis Penilai, ini adalah asesor yang bergabung di dalam suatu majelis penilai gitu ya, dan ini dibentuk oleh PII. Tadi. Kemudian nggak bisa pindah. Ini mungkin sedikit Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke cara pengisian FAIP, biar Bapak dan Ibu ada gambaran cara menilainya seperti apa. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengisi, tahu gitu ya targetnya Bapak dan Ibu mau ke IPP, IPM atau IPU. Jadi tahu nih kalau
bisa menilai sendiri dari awal lah, memperkirakan gitu. Jadi tahu prinsip penilaiannya seperti apa Bapak dan Ibu. Jadi izin sebelum nanti kita masuk ke tata cara pengisian FAIP, sekilas saya perlihatkan tentang cara penilaiannya. Jadi tadi penilaian terhadap FAIP ini dilakukan dengan memberi nilai pada semua kegiatan atau aktivitas keinsinyuran yang pernah Bapak Ibu laksanakan dan dimasukkan ke dalam portofolio Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu jangan berpikiran bahwa Bapak dan Ibu misalnya memang sudah sangat expert, kemudian orang kenal Bapak dan Ibu, sudah tidak diragukan lagi lah keinsinyurannya. Tetapi ketika Bapak Ibu mengajukan FAIP, tetap harus dinarasikan Bapak dan Ibu. Jadi asesor tidak bisa menilai hanya karena melihat Bapak dan Ibu misalnya aktivitasnya seperti apa, tetapi betul-betul berdasarkan yang diisikan di FAIP. Jadi artinya begini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu memang kegiatannya banyak dan misalnya Bapak dan Ibu itu sebetulnya bisa sampai dengan IPU, tetapi tidak semua kegiatan Bapak dan Ibu itu dimasukkan ke dalam FAIP. Jadi tidak bisa dinilai oleh asesor, ya otomatis tidak bisa mencapai ke IPU gitu. Karena betul-betul itu akan dilihat dari skor total dan juga skor untuk setiap parameter yang diperoleh dari data yang dimasukkan ke FAIP Bapak dan Ibu. Nah ini jadi nanti hasil penilaian dari MUK atau majelis penilai itu apakah Bapak dan Ibu direkomendasikan untuk diberi peringkat tadi IPP, IPM atau IPU, apakah ditolak, bisa jadi ditolak ya, atau bisa diminta untuk melengkapi atau menambah data karena bisa jadi ketika asesor meriksa ini kayaknya ada yang kelewat deh, ini harusnya bisa sampai ke IPM misalnya, tapi masih kurang sedikit nih, nanti biasanya kita kembalikan untuk bisa dilengkapi kalau misalnya ada gitu data, masih diberi kesempatan untuk melengkapi kalau misalnya kurang sedikit dan seterusnya. Atau misalnya bisa jadi adanya pembatalan sertifikat insinyur profesionalnya. Nah kalau Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai sertifikat insinyur profesional tadi yang sudah habis masa berlakunya 5 tahun, kemudian akan memperpanjang, jadi FAIP-nya itu untuk proses perpanjangan juga nanti apakah akan diberi perpanjangan sertifikat masa berlaku sertifikat insinyurnya atau bahkan naik peringkatnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini yang perlu dicatat bahwa pengalaman profesional itu tadi harus terdokumentasi karena Bapak Ibu perlu mengupload dokumen pendukungnya, kemudian juga ini sebagai catatan itu bahwa IPP itu ya standarnya Bapak Ibu yang sudah 3 tahun bekerja di bidang keinsinyuran. Jadi biasanya kan tadi kita mengejar skor di atas 600 dan semua parameternya terpenuhi penilaiannya, itu kurang lebih sekitar 3 tahun itu bisa tercapai. Kemudian untuk yang IPM itu idealnya itu 5 tahun setelah IPP. Kemudian untuk IPU itu 7 tahun setelah IPM. Jadi kalau secara total mungkin untuk dapat IPM mungkin Bapak dan Ibu yang sudah berkiprah kurang lebih 8 tahun. Tapi ini kalau Bapak dan Ibu sangat aktif kegiatannya mungkin sebelum 8 tahun bisa gitu ya. Nah kembali lagi tergantung dari portofolio Bapak dan Ibu, aktivitas Bapak dan Ibu. Nah kemudian kalau melihat ini, yang IPU itu berarti setelah 15 tahun bisa didapatkan gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi tadi kembali lagi kalau Bapak dan Ibu aktif itu bisa lebih cepat didapatkan. Nah, 3 aspek yang nanti akan dinilai itu adalah pengalaman, kemudian pengalaman itu artinya berapa banyak, berapa sering Bapak dan Ibu melaksanakan aktivitas tersebut, kemudian peranan Bapak dan Ibu di dalam aktivitas itu sebagai apa. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ikut serta, tentu nilainya akan lebih rendah dibandingkan dengan Bapak Ibu yang turut serta gitu dan seterusnya, itu sederhananya ya. Kemudian yang berikutnya tingkat kesulitannya. Nah, tingkat kesulitan ini nanti ada beberapa parameter penilaian yang menjadi pertimbangan, yaitu mungkin terkait dengan lingkup pekerjaannya sesulit apa, kemudian juga bisa jadi banyaknya orang yang terlibat, kemudian juga nilai dari suatu proyek pekerjaan keinsinyuran dan lain-lain. Jadi ada beberapa faktor nanti yang menjadi pertimbangan penilaian. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi tadi, nah ini untuk yang tadi pengalaman, jadi dinilai dari seberapa jauh pengalaman melaksanakan aktivitas pekerjaan, artinya makin banyak aktivitas yang dilaksanakan,
dengan layak atau dengan baik, maka akan semakin tinggi nilainya. Kemudian untuk peranan, nah ini juga dinilai dari peranan Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan suatu aktivitas proyek tertentu Bapak dan Ibu. Apakah dari keikutsertaannya, dari jabatannya, dari tugasnya, gitu ya, dari beban pekerjaannya dan lain-lain, itu nanti akan menjadi pertimbangan penilaian dari sisi peranan. Kemudian berikutnya kompleksitas dari pekerjaan. Tadi ini contoh saja. Jadi misalnya pekerjaan di misalnya teknik sipil nih, mengerjakan gedung tingkat 1 dengan 10 pekerja dengan biaya 50 juta, maka nilainya akan lebih rendah daripada pekerjaan yang menyangkut misalnya gedung 10 tingkat, tenaga kerjanya 100 orang dan biayanya ratusan juta. Seperti itu. Bapak dan Ibu. Nah ini sedikit tolak ukur skor penilaian untuk gambaran aja Bapak dan Ibu ya, kembali Bapak sebetulnya harusnya ke cara pengisian FAIF dulu, tapi ini biar ada bayangan dulu penilaiannya seperti apa, biar nanti Bapak dan Ibu ketika mengisi ada target-target tertentu. Nah tadi bahwa yang menjadi tolak ukur penilaian adalah penguasaan bakuan kompetensi. Jadi tadi ada 11 unit kompetensi, 4 unit kompetensi wajib dan 7 unit kompetensi pilihan. Nah ini untuk yang 4 wajib itu wajib harus terlaksana gitu. Kalau yang pilihan itu minimal Bapak dan Ibu melaksanakan 2 unit kompetensi pilihan. Apakah P5, P6, P7, P8, P9, P10 atau P11. Minimal 2 unit itu dikerjakan gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini nanti Oke, nah inilah contohnya. Jadi ini sebagai contoh penguasaan uraian kegiatan gitu. Jadi untuk dapat menunjukkan penguasaan atas suatu elemen kompetensi. Tadi kan ada unit kompetensi. Unit kompetensi itu yang W1, W2, W3, W4 gitu ya. Kemudian elemen kompetensi itu adalah angka yang di keduanya, bagian keduanya. Itu adalah elemen kompetensi. Nah, nanti untuk menunjukkan penguasaan atas elemen kompetensi ini, Bapak dan Ibu sebaiknya dari satu elemen kompetensi itu ada satu kegiatan yang dipilih gitu ya, minimal. Jadi uraian kegiatan itu adalah angka ketiga dari bakuan mutu gitu ya. Jadi kan misalnya W1, berarti unit 1, elemen ke-1 dan uraian kegiatan ke-1. Nanti apa tuh kegiatannya? Apakah sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu klaim? Nanti tinggal diklik kalau iya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya keterkaitan antara unit, elemen dan kegiatan seperti ini. Misalnya unit kompetensi kan tadi ada 11, W1, W2, W3, W4, P5 dan seterusnya sampai P11. Kemudian misalnya Bapak Ibu sedang melihat unit kompetensi W3 yaitu perencanaan dan perancangan. Perencanaan dan perancangan yang W3 ini dia mempunyai 6 elemen kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian Bapak lihat yang Bapak Ibu lihat yang sesuai dengan aktivitas Bapak dan Ibu adalah yang ketiga, elemen yang ketiga. Nah nanti elemen yang ketiga itu nanti Bapak Ibu akan ada 5 pilihan uraian kegiatan. Nanti Bapak dan Ibu tinggal pilih sebetulnya yang sedang saya kerjakan itu sesuai dengan yang mana, minimal Bapak dan Ibu pilih 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, tetapi nanti untuk setiap unit itu yang wajib Bapak dan Ibu minimal memilih 50%-nya dari elemen kompetensinya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya ini unit kompetensinya unit kompetensi W3 itu ada 6 elemen, minimal nanti harus dipilih 3 elemen kompetensi. Untuk kegiatannya cukup 1 lah, minimal 1 gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini range penilaian yang umum gitu ya, yang sesuai dengan kegiatan atau pengalaman keinsinyuran Bapak dan Ibu. Biasanya untuk pengalaman atau yang P, untuk yang IPP itu nilainya sekitar 1. Jadi nilai itu 1 sampai dengan 4. Yang paling rendah ya kalau tidak dinilai itu 0 gitu ya. Tapi kalau ada penilaian dan penilaian paling rendah itu 1, kemudian yang paling tinggi itu 4 Bapak dan Ibu.
Jadi setiap aspek pengalaman, peran atau kompleksitas itu nanti akan dinilai Bapak dan Ibu dalam range 1 sampai 4. Jadi untuk yang IPP itu biasanya range-nya 1 sampai 2 penilaiannya untuk pengalaman, untuk peran, dan untuk kompleksitas itu 1 sampai 3 paling tinggi. Kemudian untuk yang IPM untuk pengalaman itu bisa 2 sampai dengan 4, begitu juga dengan peran dan kompleksitas. Dan untuk yang IPU juga hampir sama dengan IPM kecuali untuk peran. Perannya biasanya tinggi karena ini sudah banyak pengalaman gitu, perannya 3 sampai dengan 4. Sehingga nanti kalau kita lihat penilaian akhir itu untuk setiap unit itu adalah total itu P dikali Q dan dikali R. Jadi kalau kita lihat total, nilai totalnya itu minimal untuk satu kegiatan Bapak Ibu, satu aktivitas yang Bapak Ibu entry di dalam FAIP itu nanti akan dapat nilai 4 untuk yang IPP, untuk yang IPM mungkin 12 dan yang untuk IPU 16. Nah, jadi nanti nilai akhir setiap aktivitas itu, kalau ini kan setiap unitnya. Tadi kan kita lihat setiap aktivitas itu bisa hanya 1 unit kompetensi atau bisa lebih dari 1 unit kompetensi. Nah, itu nanti tergantung berapa yang Bapak Ibu klaim, itu nanti nilai akhirnya. Gitu. Jadi, kenapa tadi sampai keluar perkiraan kalau untuk IPP itu nilainya minimal 600, untuk IPM minimal 3.000 dan untuk IPP itu minimal 6.000. Seperti ini sebetulnya simulasinya gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu. Nah, ini batasan nilai minimum. Tadi kan untuk yang IPP itu 600, kemudian yang IPM 3.000 dan yang untuk IPU 6.000. Nah, tetapi jangan dilewatkan juga ini Bapak dan Ibu, penilaian setiap unit kompetensi, terutama untuk yang wajib. Untuk yang pilihan, karena pilihan itu kan banyak ya, P5 sampai dengan P11 sih biasanya umumnya sudah terpenuhi kalau yang ini tidak masalah. Apakah untuk yang IPP yang pengalamannya mungkin sekitar 3 tahun atau yang IPM bahkan apalagi yang IPU itu biasanya ini sudah tidak ada masalah. Nah, biasanya yang nanti menjadi masalah atau yang perlu hati-hati mengisi selengkap-lengkapnya kegiatan Bapak dan Ibu, kegiatan keinsinyuran Bapak dan Ibu jangan sampai terlewat itu W1, W2, W3 dan W4 gitu. Karena begini, misalnya yang IPP, Bapak Ibu memperoleh nilai 2.000, sebetulnya totalnya 2.000, tetapi ternyata wajib satunya lebih dari 60, wajib 2-nya lebih, kemudian wajib 4-nya lebih, pilihannya lebih lah insya Allah pasti. Nah, tetapi wajib 3-nya hanya 100. Tidak bisa, tetap Bapak Ibu belum memenuhi penilaian untuk IPP gitu. Jadi ada batas minimum untuk setiap unit kompetensi dan ada batas minimum penilaian totalnya. Itu yang nanti akan menentukan Bapak Ibu bisa memperoleh peringkat-peringkat ini Bapak dan Ibu. Itu mungkin itu tentang, saya nggak masuk dulu ke contoh karena waktunya mungkin mepet ya Bu ya. Langsung ke cara pengisian saja. Pertanyaannya tidak akhir aja mungkin ya Bu ya. Oke. Bapak dan Ibu izin, ini saya langsung masuk ke, saya tutup dulu berarti ya, sebentar. Bapak Ibu izin tadi gambaran saja kalau Bapak Ibu misalnya sudah punya cita-cita atau sudah bisa memperkirakan sebetulnya Bapak dan Ibu itu ada bisa di posisi mana, apakah IPM, apakah IPU, maka dari tadi perkiraan nilainya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mengisi dari FAIP ini. Jadi tadi Bapak dan Ibu masuk sign in ke aplikasi Simponi, kemudian masukkan nomor KTA ataupun juga email, kemudian masukkan password, kemudian masuk. Nah, nanti Bapak dan Ibu seperti ini tadi ya, Bapak Ibu klik buat FAIP baru, gitu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke sini. Nah, nanti bagian ke-1, FAIP bagian 1.1 ini adalah data pribadi. Ini tidak akan dinilai. Bapak Ibu mengisikan biodata Bapak dan Ibu. Jadi ini sebetulnya isiannya seperti ini ya, Bapak Ibu nama lengkap, tempat tanggal lahir dan seterusnya Bapak Ibu isi di sini. Kemudian
Nanti setelah beres, Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu scroll ke bawah, Bapak Ibu save gitu ya. Jadi selalu amannya seperti itu. Jadi sebetulnya di bagian terakhir, nah di bagian 7 ini ada di situ save gitu ya, tombol save juga. Tetapi harusnya aman. Pengalaman beberapa kali ini kemarin pas saya menilai, saya tidak save menilai di setiap parameter ini, di terakhir di save tetap hilang gitu. Jadi mohon untuk amannya setiap beres mengisi satu parameter di save, di bagian bawah itu ada tombol save Bapak dan Ibu. Nah kemudian di bagian FAIP di bagian 1.2 ini tentang pendidikan formal. Silakan Bapak dan Ibu memasukkan pendidikan formal keinsinyuran Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalnya ada yang dari D3 ke teknikan dan seterusnya silakan dimasukkan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya sudah punya sertifikat profesi insinyur silahkan masukkan. Tetapi misalnya Bapak dan Ibu sambil jalan belum keluar nih sertifikatnya tapi akan segera lulus, nggak apa-apa, dikosongkan dulu. Mudah-mudahan nanti setelah FAIP-nya beres terisi sudah keluar ijazah sertifikat profesi insinyurnya, nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan isian atau informasi di 1.2 ini. Nah jangan lupa nanti ijazah dan transkrip nilainya diupload, karena hanya per satu entry data Bapak dan Ibu hanya diizinkan upload satu file. Jadi file ijazah dan transkripnya digabung dulu Bapak dan Ibu, baru kemudian diupload. Seperti itu. Nah ini biasanya seperti ini tampilannya. Jadi nama perguruan tinggi, tingkat pendidikan, fakultas, jurusan, kota dan seterusnya Bapak Ibu dan isi, gelar yang diperolehnya apa, kemudian nanti judul tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasinya apa, kemudian Bapak Ibu buat uraian singkat terkait dengan judul atau bahasan dari tugas akhirnya. Nah, kemudian IPK-nya dimasukkan. Nah, nanti untuk yang 1.2 ini Bapak Ibu tidak perlu memilih klaim bakuan kompetensi. Nanti asesor akan memberikan penilaian berdasarkan sudah berapa lama nih Bapak dan Ibu lulus dari S1-nya. Sudah berapa lama Bapak dan Ibu lulus dari S2 atau S3-nya gitu ya. Kemudian IPK-nya berapa. Seperti itu biasanya yang menjadi penilaian. Jadi asesor sudah ada patokan-patokan untuk penilaian di bagian 1.2 ini. Nah, kemudian di 1.3 ini tentang organisasi profesi dan organisasi lainnya yang dimasuki. Jadi silakan Bapak dan Ibu memasukkan data-data organisasi profesi atau lainnya yang pernah Bapak Ibu atau sedang Bapak Ibu ikuti dari mulai Bapak dan Ibu lulus F1 atau diploma bidang keinsinyuran. Ya, jadi menjadi anggota atau pengurus PII ini wajib diisi. Karena kan tadi sebelum bisa masuk ke Simfoni Bapak dan Ibu sudah daftar sebagai anggota PII, jadi ini dimasukkan data ini. Dan seterusnya misalnya menjadi, kalau geologi menjadi anggota IAGI gitu ya, dan yang lain-lainnya silakan dimasukkan. Kemudian juga Bapak dan Ibu misalnya menjadi pimpinan dalam organisasi sebuah perusahaan atau misalnya institusi atau perguruan tinggi dan lain-lain ya. Misalnya senat atau rektor atau dan lain silahkan dimasukkan di sini Bapak dan Ibu. Nah ini nanti kolomnya seperti ini. Jadi nanti nama organisasi Bapak Ibu ketikkan. Nah untuk jenisnya itu jadi di dalam isian di semua parameter itu ada yang Bapak Ibu ketik manual, ada bagian yang Bapak Ibu tinggal memilih pilihannya apa. Bapak Ibu klik salah satu gitu ya. Misalnya yang 1.3 ini untuk jenis organisasinya itu tinggal memilih apakah organisasi PII, apakah organisasi keinsinyuran non PII atau organisasi non keinsinyuran, nanti tinggal dipilih lokasi dan lain-lain. Ini sebagian Bapak Ibu bisa klik dan pilih gitu ya. Jadi kayak lokasi, kemudian jabatan apakah anggota biasa, pengurus atau pimpinan dan lain-lain silakan diklik. Tadi yang perlu diingat, mohon setiap Bapak Ibu mengisi satu aktivitas di parameter apapun isi dengan lengkap Bapak dan Ibu. Jadi nanti uraian singkatnya juga terkait organisasi itu, peran Bapak dan Ibu silahkan nanti ditulis di dalam uraian. Jadi memang tadi itu perlu waktu yang ekstra. Kalau Bapak dan Ibu apalagi yang sudah senior, aktivitasnya banyak data yang harus dimasukkan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi dicicil saja gitu.
Nah kemudian, nanti ada klaim kompetensi, nanti Bapak dan Ibu bisa mengklik memilih. Nah jadi untuk klaim kompetensi nanti sudah ada di atasnya, bagian atas, misalnya 1.3 itu organisasi dan organisasi profesi dan organisasi lainnya. Itu nanti ada di dalam kurung warna biru W1, artinya bakuan kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim itu adalah yang ada di unit kompetensi W1. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik klaim kompetensi W1 itu ada pilihannya. Apakah elemennya W11, W12 gitu, W13 atau W14. Nanti W11 itu uraian kegiatannya apa saja, itu Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan, ini yang tahu betul-betul kan datanya Bapak dan Ibu gitu ya, seperti apa, jadi memang Bapak dan Ibu yang bisa menentukan, memilih. Tadi lagi ini adalah self claim, Bapak Ibu silahkan mengklaim seperti itu. Nah tapi nanti ada aturannya, ada batasannya Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengklik organisasi PII itu Bapak Ibu bisa mengklik lebih dari 6 uraian kegiatannya. Tetapi untuk organisasi keinsinyuran non PII, kalau Bapak Ibu masukkan ini, itu uraian kegiatan yang Bapak Ibu bisa klaim itu maksimal 6. Untuk yang organisasi non keinsinyuran itu maksimalnya 3 uraian. Jadi nanti akan otomatis kalau Bapak Ibu memasukkan misalnya organisasi non keinsinyuran, sudah diklik 3, warnanya berubah jadi biru, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengklik lagi yang lain. Tapi masih bisa dirubah-rubah gitu ya. Oh saya ternyata bukan yang ini dan masih bisa dirubah-rubah. Tapi memang maksimalnya hanya 3 gitu ya, seperti itu. Nah kemudian untuk yang 1.4, misalnya tanda penghargaan. Nah yang dimasukkan Bapak dan Ibu tanda penghargaan ini adalah tanda penghargaan atau reward yang kerja tanpa pamrih ya. Jadi prestasi dan lain-lain. Jadi silakan dimasukkan Bapak dan Ibu. Nah ini nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tanda penghargaannya itu apa, nama penghargaannya, lembaga pemberinya apa, di mana lokasinya, kapan, waktunya. Nah untuk waktu Bapak dan Ibu mohon untuk setiap parameter itu jangan hanya tahun, bulan dan tahun Bapak Ibu ya, mohon dimasukkan. Kemudian nanti penghargaan yang diterimanya apa itu bisa Bapak Ibu pilih, tinggal diklik pilih. Menurut Bapak dan Ibu, sepemahaman Bapak dan Ibu itu ada di tingkatan yang mana. Kemudian penghargaannya apakah tingkat lokal, nasional, dan seterusnya Bapak dan Ibu pilih. Kemudian uraikan sedikit tentang penghargaan tersebut, sama juga kemudian di ujung Bapak Ibu pilih klaim kompetensinya. Jadi untuk yang tanda penghargaan ini, itu juga sama di unit kompetensi W1 yang bisa Bapak Ibu pilih, nanti akan keluar, Bapak Ibu pilih maksimal 6 uraian kegiatan. Nah ini setiap tadi, ini misalnya isian, di ujungnya itu Bapak dan Ibu ada tombol untuk upload dokumen. Jadi setiap aktivitas yang Bapak Ibu masukkan selalu diminta untuk mengupload dokumen. Ini kemudian untuk yang 1.5 itu pendidikan atau pelatihan teknik dan manajemen. Jadi silakan Bapak Ibu pernah ikut pelatihan, pernah ikut workshop dan yang lain-lain, silakan dimasukkan di sini Bapak dan Ibu. Nah untuk ini contoh pengisian untuk yang 1.5, misalnya nama pendidikannya apa, penyelenggaranya siapa, kemudian di mana, kapan gitu ya. Nanti ini juga bisa diklik seperti tadi, tingkatannya, kemudian lamanya pendidikan, Bapak Ibu bisa klik, uraikan tentang terkait pendidikan tersebut itu apa, seperti apa, memberikan kompetensi ke Bapak dan Ibu seperti apa gitu ya. Sama nanti di terakhir Bapak Ibu pilih klaim kompetensinya. Nah untuk yang 1.5 ini unit kompetensi yang bisa dipilih W2, W4, dan P10. Jadi Bapak Ibu silahkan scroll. Jadi nah ini untuk W2 itu maksimalnya 6 uraian kegiatan, kemudian W4 6 uraian kegiatan, dan P10 itu maksimalnya 6 uraian kegiatan. Nah informasi ini maksimalnya berapa itu tidak diberitahu di FAIP, tapi nanti Bapak Ibu bisa coba gitu ya, kalau klik misalnya W2-nya lebih dari 6, udah nggak bisa ngeklik lagi. Memindahkan, misalnya Bapak Ibu udah milih 6, mau memindahkan satu menjadi yang lain itu tidak masalah selama jumlahnya tetap maksimalnya adalah 6. Kemudian yang 1.6 ini terkait sertifikat kompetensi dan bidang lainnya yang relevan Bapak dan Ibu ya, hati-hati gitu. Jadi yang kita akan nilai
FAIP ini adalah terkait pengajuan Bapak Ibu untuk sertifikasi keinsinyuran. Jadi mohon tidak memasukkan bidang-bidang lain yang tidak relevan gitu ya. Silakan nanti dimasukkan sertifikat-sertifikat yang sesuai atau yang relevan dengan bidang keinsinyuran Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi misalnya nama pendidikannya apa, penyelenggaranya siapa, dan seterusnya. Sama sih, mirip-mirip gitu ya untuk setiap parameter pengisiannya. Kemudian untuk 1.6, unit kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim itu W1, W4, W10. Sama juga, ini ada maksimalnya berapa gitu ya yang bisa Bapak Ibu klaim. Kemudian berikutnya 2. Tadi 2 itu terkait dengan etika profesi. Nah, di 2.1 Bapak dan Ibu diminta untuk yang ini tidak akan dinilai Bapak dan Ibu. Ini hanya mengisi referensi yang tahu kegiatan atau aktivitas keinsinyuran Bapak dan Ibu. Bapak Ibu masukkan 2 atau 4 nama, 2 sampai 4 nama yang mengetahui kemampuan profesional Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian ya mungkin diutamakan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang bisa memberikan referensi itu yang sudah mempunyai sertifikat insinyur profesional IPM ataupun juga IPU gitu ya, karena kan beliau mungkin pernah ikut ujian jadi tahu gitu ya. Jadi silakan dimasukkan. Nah, seperti ini nanti nama, lembaganya dari mana, alamat dan seterusnya, hubungannya sebagai apa, nanti Bapak Ibu bisa klik apakah sebagai atasan, rekan kerja dan seterusnya, nanti tinggal dipilih saja. Nah, kemudian di 2.2 ini Bapak dan Ibu menuliskan pengertian atau pemahaman Bapak dan Ibu tentang etika profesi, kemudian pendapat Bapak dan Ibu tentang etika profesi dan juga pengalaman Bapak dan Ibu di dalam selama beraktivitas keinsinyuran terkait dengan etika profesi gitu ya, seperti apa pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, untuk pengertian ini Bapak dan Ibu sebetulnya boleh mengambil dari referensi. Ya, referensi Bapak Ibu baca gitu, kemudian oh saya pahamnya seperti ini dari referensi bahwa pengertian etika profesi itu apa, itu Bapak dan Ibu silahkan, jadi boleh mencari referensi. Nah, untuk pendapat sendiri itu narasi Bapak dan Ibu gitu tentang etika profesi itu apa, kemudian pengalaman sendiri itu selama melaksanakan aktivitas keinsinyuran, hal-hal apa yang pernah Bapak Ibu temukan, bagaimana menanggulanginya dan seterusnya, silahkan gitu Bapak Ibu masukkan. Tidak perlu panjang-panjang Bapak dan Ibu gitu yang Bapak Ibu anggap menarik atau penting gitu, silahkan dimasukkan di sini. Dan untuk ini, untuk yang tadi 2.2, Bapak Ibu tidak perlu mengklaim kompetensi. Nanti asesor akan memberikan penilaian berdasarkan uraian yang Bapak Ibu berikan. Misalnya range penilaiannya itu totalnya itu antara, saya lupa, antara 30 atau 35 sampai dengan 50 atau 55 gitu ya, total penilaiannya untuk tadi yang 2.2. Nah, kemudian yang bagian 3 ini adalah tentang kualifikasi profesional. Nah, ini mungkin pekerjaan-pekerjaan Bapak dan Ibu dari mulai lulus itu pernah kerja apa saja, kalau berganti pekerjaan silakan pokoknya Bapak dan Ibu deskripsikan isi portofolionya selengkap-lengkapnya Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi silakan mengisi di bagian 3 ini. Macam-macam kegiatan, saya tidak bisa rinci karena kan profesi kita macam-macam gitu ya. Kalau Bapak Ibu bekerja di dunia industri, ada yang sebagai dosen di bidang keinsinyuran dan lain-lain, nanti akan berbeda kualifikasi profesi yang dimasukkannya Bapak dan Ibu. Nah, untuk kolom pengisiannya seperti ini, nanti periodenya kapan gitu ya, kemudian instansinya apa, aktivitasnya apa, pemberi tugasnya siapa, lokasinya di mana, durasinya, dan ini durasi Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Kemudian jabatannya sebagai di mana, Bapak Ibu bisa klik juga, pilih salah satu. Kemudian untuk nilai proyek dan nilai tanggungan Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan proyek tersebut. Untuk nilai proyek secara keseluruhan, nilai tanggungan adalah nilai dari yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu itu berapa dari nilai proyeknya gitu ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan tulis SDM yang terlibat. Di sini tidak ditulis jumlahnya, tapi silakan mendefinisikan sendiri apakah sedikit, banyak, sedang dan seterusnya gitu ya. Kemudian tingkat kesulitannya juga silakan Bapak dan Ibu mendeskripsikan apakah rendah, sedang, tinggi dan seterusnya.
Skala proyeknya juga Bapak Ibu tentukan. Kemudian buat sedikit uraian tentang aktivitas profesionalisme Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan. Kemudian, nah ini untuk bagian 3, ini contoh-contohnya Bapak Ibu nanti bisa lihat bagaimana mengisi untuk uraian Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk mengisi uraian, Bapak Ibu boleh pointer gitu ya. Tugas saya 1, 2, 3, dan 4 boleh. Boleh juga dalam bentuk narasi. Tapi ya kalau buat asesor paling lebih gampang begini gitu. Jadi dirinci, jadi bacanya lebih gampang gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menulis dalam bentuk narasi, silakan narasi paragraf gitu ya, uraian silakan saja. Ini contoh-contohnya. Nah, untuk bagian 3 ini terkait kualifikasi profesional, unit kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim, bisa pilih itu banyak, W2, W3, W4, P6 sampai dengan P11 gitu. Jadi ini banyak kompetensi, unit kompetensi yang Bapak Ibu bisa pilih. Banyak uraian kegiatan yang Bapak Ibu bisa pilih dari setiap elemen. Jadi nah ini untuk W2 Bapak Ibu bisa memilih 10 uraian kegiatan, W3 6 uraian kegiatan, P4 4 uraian kegiatan. Sedangkan untuk yang pilihan P6 sampai dengan P11 ini masing-masing 6 uraian kegiatan yang Bapak Ibu bisa pilih. Ini nanti Bapak Ibu tinggal scroll aja, milih gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian 4 ini adalah pengalaman mengajar. Pelajaran keinsinyuran atau manajemen dan atau pengalaman mengembangkan pendidikan pelatihan keinsinyuran Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi silakan kalau Bapak dan Ibu dosen harusnya tidak ada masalah gitu. Nah, Bapak Ibu yang bekerja di industri mungkin pernah mengisi kuliah umum atau misalnya jadi dosen apa sebetulnya itu Bu? Bukan, yang Bapak itu praktisi gitu ya, menjadi dosen praktisi dan lain-lain, silahkan dimasukkan di sini Bapak dan Ibu. Nanti ditulis perguruan tinggi, tidak perlu selalu di perguruan tinggi, mungkin Bapak dan Ibu mengajar di lembaga tertentu, silahkan yang kaitannya dengan keinsinyuran ya Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang diajarkan, materinya di mana, kemudian periodenya berapa lama mengajar itu gitu ya. Kemudian sebagai apa posisinya, SKS-nya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengajar di lembaga, ya disetarkan sajalah. Misalnya berapa jam Bapak dan Ibu mengajar, itu setara dengan berapa SKS. Nanti tinggal dipilih saja. Kemudian buat uraian singkat tentang aktivitasnya. Seperti ini. Nah, untuk bagian 4 ini, unit kompetensi yang bisa dipilih adalah pilihan 5. Ya, dan maksimalnya adalah 6 yang bisa dipilih. Kemudian yang 5.1 itu karya tulis di bidang keinsinyuran yang dipublikasikan pada Ibu. Jadi silakan apakah berupa jurnal, dinulis di majalah, di surat kabar, dan yang lainnya silakan diisi. Nah, seperti ini tabel-tabel isiannya. Jadi judul karya tulisnya apa, media publikasinya apa, lokasinya di mana, lokasi si penerbitnya gitu ya. Kemudian kapan ditulis publikasi tersebut, kemudian di media apa, di publishnya, apakah lokal, nasional, atau internasional. Kemudian uraikan sedikit tentang materi yang ditulis di tulisan tersebut gitu ya. Kemudian tingkat kesulitannya itu Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini Bapak Ibu silakan klaim sendiri. Sebetulnya Bapak Ibu tulis itu ada di level yang mana. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu pilih unit kompetensinya. Mohon maaf, unit kompetensinya W4. Nah, nanti Bapak Ibu pilih uraian kegiatannya terkait dengan W4 itu yang mana? Bapak Ibu boleh memilih 4 uraian kegiatan dari unit W4 gitu ya. Apakah di W41, W42 dan seterusnya, silakan. Nah, kemudian di bagian 5.2 ini tentang makalah atau tulisan yang disajikan di dalam seminar atau lokakarya. Ini sama seperti tadi tapi ini dipresentasikan gitu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, ini tingkatannya juga luas, silahkan apakah di tingkat internasional, di tingkat nasional, lokal, silahkan Bapak dan Ibu tulis. Seperti tadi sebetulnya bagian-bagian yang harus diisinya hanya kegiatannya beda. Yang tadi publikasi di media, yang berikutnya adalah presentasi di seminar. Kemudian unit kompetensi yang Bapak Ibu bisa klaim itu adalah W4. Maksimalnya 4 uraian kegiatan untuk bagian 5.2 ini. Kemudian di bagian 5.3 untuk seminar lokakarya keinsinyuran ini yang diikuti. Jadi Bapak dan Ibu sebagai peserta saja, bukan presenter gitu. Jadi silakan nanti diisi
setiap kolomnya gitu ya, diisi identitas setiap kegiatannya. Kemudian setelah itu kita pilih unit kompetensinya, unit kompetensi W2. Kemudian Bapak Ibu pilih 4 uraian kegiatannya dari unit kompetensi W4 ini. Seperti itu. Kemudian yang 54 itu karya temuan atau inovasi atau paten dan implementasi teknologi baru. Jadi Bapak dan Ibu jangan takut kalau jangan misalnya tidak punya paten dan lain-lain, tapi Bapak Ibu di dalam pekerjaan misalnya mengembangkan inovasi tertentu mungkin belum dipatenkan dan lain-lain, silahkan dimasukkan saja di sini gitu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu tulis apa uraian singkat temuan inovasinya dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu boleh mengklaim uraian kegiatan di unit kompetensi P6. Nanti Bapak Ibu boleh mengklaim maksimal 6 uraian kegiatan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di bagian 6 ini bagian yang terakhir adalah bahasa yang dikuasai. Jadi di bagian ini Bapak tulis semua kemampuan berbahasa, apakah bahasa nasional, bahasa asing atau bahasa daerah. Silakan Bapak dan Ibu tulis, ini boleh ditulis semua bahasa yang Bapak Ibu kuasai lah. Bahasa Indonesia, Sunda gitu ya, atau bisa bahasa Inggris dan lainnya silakan. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih apakah ini bahasa daerah, nasional, internasional. Kemudian Bapak Ibu apakah pasif, bisa tertulis dan lain-lain. Kemudian tulis tulisan ini, jenis tulisan yang mampu disusun dengan bahasa ini. Apakah bisa menulis makalah, jurnal, dan seterusnya. Nah, untuk klaim kompetensinya itu adalah unit kompetensi W4 dan maksimal Bapak dan Ibu boleh memilih 6 uraian kegiatan dari unit kompetensi W4 ini. Tapi tadi ingat Bapak Ibu, setiap beres satu bagian save di bagian bawahnya. Walaupun belum beres mengerjakannya gitu ya, nanti akan melanjutkan lagi mengerjakan, selalu di save. Nah, kemudian di bagian 7 itu tidak ada isian. Bagian 7 itu adalah pernyataan. Jadi kalau Bapak dan jadi tadi save dan continue itu tidak masalah, Bapak Ibu bisa klik kapan saja walaupun pengisian belum beres. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah yakin, sudah terisi semua apa yang Bapak Ibu ingin isikan di portofolio Pak Ip ini sudah lengkap, silakan centang pernyataan dengan ini bla bla blanya ini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu submit. Seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu belum yakin isiannya sudah lengkap, Bapak Ibu masih penasaran, ya jangan dulu klik submit. Karena sekali Bapak Ibu mengklik submit ya sudah seakan terkirim dan tidak bisa melakukan revisi atau menambah atau mengubah lagi. Nah, kemudian tadi mohon maaf di bagian 8 ini terakhir ya Bapak Ibu ya, masuk dulu ke lampiran 1. Jadi jangan dulu diklik, ini tadi karena susunannya seperti ini, tapi ini Bapak Ibu lewat dulu, jangan dulu diklik, masuk dulu ke lampiran 1. Jadi di lampiran 1 ini adalah lembar dokumentasi pengalaman kerja. Nah, ini kan Bapak Ibu kalau ikut program profesi insinyur di SPS ini selalu di semester 1 diminta menyusun portofolio atau apa ya, kegiatan ya, kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu bisa diminta untuk mendeskripsikan dari sisi kode etiknya, dari profesionalismenya, kemudian dari satu lagi apa lagi Bu? Ketiga L-nya gitu ya. Nah, itu kan Bapak Ibu diminta menyusun itu, nanti silahkan itu bisa Bapak Ibu masukkan di sini gitu. Jadi Bapak Ibu pilih 3-4 kegiatan atau tugas proyek keinsinyuran yang sudah dituliskan di FAIP 3 dan sudah Bapak Ibu tadi tulis ketika Bapak Ibu mengikuti program PPI di SPS gitu ya. Kemudian silahkan masukkan, kemudian kalau tidak salah kan di tugas-tugas kuliah itu diminta juga untuk menyusun bagan organisasinya, silahkan dimasukkan. Jadi Bapak Ibu tinggal dimasukkan yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama mengikuti program profesi di SPS gitu. Profesi insinyur. Oke. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada dokumen yang akan Bapak Ibu perlu upload, nanti silakan, nanti ada juga link untuk menguploadnya. Nah, kemudian yang di lampiran 2, ini lampiran 2 itu Bapak Ibu tidak perlu isi karena lampiran 2 itu adalah otomatis terlink dengan isian Bapak Ibu di 1, 2 dan seterusnya. Ya, dari 1, 2 seterusnya itu terlink. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload dokumen
pendukung itu akan otomatis terekap di lampiran 2 ini. Nanti akan tersusun 1.2 barbuknya apa, misalnya 1 misalnya bagian 3 Bapak Ibu memasukkan 20 aktivitas. Nanti kemudian masing-masing Bapak Ibu memasukkan barbuknya. Nanti di lampiran 2 Bapak Ibu akan bisa lihat rekapnya. Di lampiran itu akan tertulis bagian 3 itu dokumennya apa saja, dan Bapak Ibu bisa klik gitu ya, seperti itu. Itu untuk lampiran 2. Nah, nanti setelah Bapak Ibu cek tadi semua ya, lampiran 1 sudah terisi, baru masuk ke yang bagian 7. Baru masuk ke bagian yang 7 ini Bapak dan Ibu, baru masuk ke sini ya. Setelah yakin semuanya terisi, baru boleh diklik submitnya gitu. Itu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat rekapnya, Bapak dan Ibu rekap, dilihat. Ini sebetulnya agak beda. Ketika saya ngisi yang bagian bawah ini tidak muncul, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dulu sih dirancangnya katanya Bapak Ibu bisa melihat perkiraan nilai, tapi ternyata pas dulu saya ngisi nggak muncul yang ini, jadi nggak tahu ya kita itu apakah qualified di IPP, IPM atau IPU gitu ya. Udah pokoknya kirim aja gitu. Tapi tadi Bapak Ibu sudah ada gambaran penilaiannya berapa, minimal Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan itu bisa masuk ke mana gitu. Nah, kemudian nanti yang perlu Bapak Ibu isi juga adalah nama pemohon, ditulis kembali di sini. Kemudian badan kejuruan tadi Bapak dan Ibu, BK dari 27 BK yang ada, Bapak Ibu bisa pilih. Bapak Ibu mau mengajukan ke BK yang mana. Nanti tinggal dipilih, diklik yang bolpen ini atau pensil ini, klik nanti Bapak Ibu pilih BK-nya yang mana. Nah, seperti itu. Jenis permohonan nanti kalau pertama perdana gitu ya. Kalau misalnya lanjutan, bukan lanjutan, apa istilahnya? Pemutakhiran. Nah, nanti pilih pemutakhiran kalau sudah punya sertifikat dan akan memperpanjang atau ingin naik misalnya peringkatnya gitu ya, seperti itu. Yang bawah setahu saya tidak muncul. Yang bawah itu kalau di asesor muncul gitu, tapi nanti Bapak Ibu silakan bisa dicek saja apakah muncul atau tidak. Kalau dulu saya mengerjakan tidak muncul, dan beberapa teman yang lain juga yang mengisi ketika sudah disubmit tidak muncul perkiraan seperti ini gitu ya, tabel yang bawahnya ini. Itu Bapak ini pada ya pemutakhiran dan seterusnya, mohon diisi. Nah, ini katakanlah ini direkap tidak muncul, tapi untuk penilaiannya seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya wajib 1 setelah diakumulasi ternyata memperoleh nilai 5.000 lebih. Wajib 2-nya memperoleh nilai 2.900, kemudian wajib 3-nya 348, wajib 4-nya 1.236, pilihannya 1.200-an. Totalnya itu sudah 10.000. Dari segi total itu sudah bisa sampai ke IPU gitu ya. Tetapi kita lihat parameter yang lain. Parameter yang lainnya misalnya untuk pilihan. Pilihan itu untuk sampai ke IPU nilainya harus minimal 1.800. Yang diperoleh adalah 1.200. Jadi tidak masuk. Terutama adalah untuk yang wajib. Wajib 3-nya untuk IPU itu 1.200, yang diperoleh walaupun totalnya 10.000 itu hanya 300-an sekian, itu tidak masuk. Bahkan untuk IPM pun tidak masuk, karena IPM untuk yang wajib 3-nya itu 600 minimalnya. Sementara ini hanya 300. Jadi kalaupun akan keluar sertifikatnya itu ya di sini gitu Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu perhatikan ketika mengisi, terutama yang wajib ini, terutama yang wajib 3 Bapak dan Ibu, terkait dengan profesionalisme Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu hanya bisa mengisi wajib 3 itu, unit kompetensi wajib 3 itu di FAIP bagian 3 saja, tidak ada di bagian yang lain. Kalau yang wajib 1, wajib 2, wajib 4, pilihan itu ada di beberapa parameter FAIP, Bapak Ibu bisa klaim gitu ya. Jadi silahkan mengisi, jangan ada yang kelewat gitu agar nilainya bisa optimum. Itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti setelah disubmit, kemudian FAIP itu akan dinilai oleh LSKI. Kemudian kalau LSKI menilai layak untuk diperiksa, maka nanti FAIP-nya itu akan dikirim ke MUK gitu, sesuai dengan bidang kejuruan yang Bapak Ibu pilih. Nanti kemudian akan dinilai
Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu diperkirakan bisa IPM atau IPU, itu akan dipanggil untuk wawancara dan seterusnya. Itu saja mungkin Prof. Wijaya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Prof. Ois yang sudah berkenan sharing pada hari ini, sudah berkenan mempersiapkan materinya. Kemudian juga kepada teman-teman yang sudah tentu saja dengan kehadirannya di sini sudah memiliki itikat yang baik untuk karena kompetensi itu bukan hanya tadi disampaikan saja, tapi juga perlu juga ada bukan selembar ijazah, selembar sertifikat barangkali ya, untuk membuktikan bahwa kita kompeten di bidangnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk apa namanya teman-teman untuk mengisi faidnya dan untuk mengajukannya. Jadi harapannya tentu saja dalam ya 6 bulan ke depan kita sudah punya insinyur-insinyur profesional di lulusan Unpad. Yang lebih banyaknya ada beberapa yang sudah mengajukan, tapi apa namanya mudah-mudahan kita punya insinyur profesional lulusan Unpad makin bertambah banyak. Saya atas nama program Profesi Insinyur sekali lagi mengucapkan terima kasih dan barangkali menutup kegiatan ini. Hatur nuhun, Prof. Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Turnuhun. Terima kasih, Prof. Turnuhun, Prof. Permios. Left.